Segala pujian, kemuliaan, syukur, penghormatan terbaik, terima kasih yang paling spesial kepada Engkau Allah Maha Besar, pengasih hidup kami yang melimpah dengan rahmat. Ajaib yang Kau buat, sungguh jiwa kami semua menyadarinya. Engkau yang telah memanggil kami bersekutu dengan Kau sendiri ya Tuhan, seperti 1 Korintus 1:9 katakan. Dan Kau hadir bagi kami, dan terpuji Tuhan boleh kami sembah. Terpuji Tuhan yang menyediakan sabda firman-Mu kepada kami lagi. Sungguh mutlak kami butuh akan sabda-Mu ya Tuhan. Kami lapar, kenyangkanlah. Kami haus, puaskanlah lewat sabda-Mu itu. Itu sebabnya Roh Kudus yang baik, mohon iluminasikan, mohon cerahkan tiap kami semua. Lewat sabda firman Allah, firman tertulis jadi firman hidup dalam hidup kami. Firman Allah yang tidak pernah berubah, mengubah hidup kami. Mohon tiap-tiap kami dengan hati yang lembut, pikiran tunduk di bawah otoritas sabda Tuhan. Sehingga tanpa kecuali, pria, wanita, tua, muda, siapapun kami, sungguh kami mau menyambut sabda Tuhan dengan baik. Tolonglah Tuhan kami sadar penuh, manusia tidak bisa hidup oleh karena roti saja, melainkan setiap perkataan Tuhan sendiri. Dan tolong hamba-Mu Tuhan, semata karena anugerah rahmat-Mu, seutuhnya jadikan menjadi alat-Mu hari ini lagi. Urapilah dengan tutur kata maksud Tuhan mengalir dengan sederhana. Tolonglah Tuhan, supaya Engkau saja dipermuliakan. Jauh sembunyikan hamba di balik salib Tuhan. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Bersabda bagi kami ya Tuhan, telah kami condongkan hidup kami untuk berpegang pada sabda Tuhan. Bahkan seperti Mazmur 19 ayat 60 kami katakan, dengan bersegera dan tidak berlambat-lambat, kami berpegang sabda Tuhan. Bersabda Tuhan, kami siap hidup dalam sabda-Mu itu. Biar damai sejahtera Allah turun atas umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat Pentakosta, hari yang sangat luar biasa. Nampaknya begitu berkesan luar biasa kalau Natal saudara ya. Berbulan-bulan sebelum Natal datang kita siapkan semuanya. Halo. Karena bayi kecil datang, namanya Yesus. Tapi heran kalau Pentakosta kayaknya biasa sekali ya. Padahal kalau saudara baca firman Tuhan, kata Tuhan Yesus sendiri, yang namanya Roh Kudus adalah Roh Kristus Yesus sendiri. Tentang Roh Kudus dia pernah berkata dalam Yohanes 16 ayat 7, dia katakan demikian, lebih berguna bagi kamu. Lebih berguna. Dari mulut bibir yang suci itu keluar kesucian, dari mulut bibir yang benar itu keluar kebenaran absolut. Dari mulut bibir yang penuh kuasa itu pasti ada penggenapan. Lebih berguna bagi kamu, absolut sangat berguna. Kalau aku pergi, dengan aku pergi, maka pribadi yang Bapa janjikan itu, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus. Dan tentang Roh Kudus diulang-ulang dalam Yohanes 14, Yohanes 19, Yohanes 16, diulang-ulang kata begini, autos, autos, Allah, autos, dia, pribadi yang adalah Allah. Dia salah satu pribadi dari ketritunggalan itu. Itu bukan karya manusia. Sejak semulanya memang Allah adalah Tritunggal, bukan karya teolog, saudara. Setuju ya? Enggak setuju? Dua penutup langsung saya pulang. Iya saudara. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Amin. Dan katanya itu ada Roh Kristus. Dia sama lebih berguna. Murid-murid bukan saja lagi akhirnya berkata apa? Sejak Roh Kudus curahkan, sejak Roh Kudus hadir, dia bukan saja berkata, ia bersamaku, ia denganku, tapi berkata, dia di dalamku. Itu luar biasa. Dan katanya lebih berguna, dia Parakletos. Penolong, kata penolong maksudnya penolong yang paling jitu. Penolong yang paling match buat kita. Apapun temperamen kita, apapun karakter kita, apapun tekanan hidup kita, apapun bentuknya, apapun kekuatan sosial kita, apapun kemampuan intelektual kita, match, cocok banget dia jadi penolong kita. Suami istri, banyak kali kurang cocok ya. Oh enggak juga ya. Ada orang bilang gini, kami cocok Pak. Dalam semua hal kami cocok Pak. Enggak ada bedanya. Saya jangan nikah sama dia. Masuk cocok banget. Saya khawatir sama-sama perempuan kalian berdua. Saya jadi takut saudara. Tapi dia memang cocok banget saudara menolong kita. Cocok banget, match sekali saudara. Cocok sekali. Bahkan cocok sekali akhirnya kita menjadi apa? Menjadi saksinya yang luar biasa saudara. Cocok banget. Jangan katakan itu masalah talent. Jadi saksi Tuhan memberitakan Injil itu bukan masalah talent. Memang ada tertulis karunia penginjilan. Billy Graham punya karunia penginjilan yang tajam sekali. Pak Stephen Tong punya karunia penginjilan yang tajam sekali. Mungkin juga saya punya karunia penginjilan yang tajam. Mungkin saudara. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding Pak Stephen Tong ya. Billy Graham ya. Halo? Iya nggak ada apa-apanya lah.
Tapi maksudnya itu ada memang punya karunia. Tapi bicara saksi Kristus, bicara menjadi saksi Kristus, bicara menginjili orang lain, beritakan Injil, itu setiap orang Kristen harus bertanggung jawab. Saudara izinkan khotbah kita hari ini, saya minta maaf tolong perlambatlah jamnya. Khotbah kita hari ini kita buka 2 bagian firman Tuhan. Tema kita sangat menarik sekali, siap bersaksi, siap bersaksi. Matius 9 ayat 35 sampai 39. Lalu Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 8. Ya, saudara, mari kita buka. Saya baca demikian firman Tuhan. Matius 9 ayat 35 sampai 39. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tolong batasi. Lalu karena ini hari Pentakosta penting, apalagi tema kita menjadi saksi, kita buka Kisah Rasul 1. Kisah 1 ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, menarik sekali saudara, coba perhatikan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya baca sekali saudara lihat, atau kita baca bersama. Lihat ayat 8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam sastra Yunani, saudara, kalau ada kalimat disampaikan, kata disampaikan satu kali, itu benar katanya. Tapi kalau disampaikan 2 kali, itu benar-benar. Tapi kalau disampaikan 3 kali, itu sungguh-sungguh benar, nggak bisa diam lagi. Sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh. Saudara coba perhatikan 3 kali ada kata kamu tadi. Kamu jadi saksiku. Itu sungguh benar. Sungguh-sungguh benar. Jangan ada dusta, jangan ada pura-pura. Sungguh-sungguh benar. Menarik saudara, tadi nyanyian kita yang pertama apa tadi ya? Api Tuhan bakar saya, api Tuhan gerakkan saya. Wah saudara, sungguh-sungguh benar. Tapi banyak sekali saya pernah terjemahkan istilah kata hanya dekat. Kata hanya dekat dalam bahasa Ibrani kata yaks, itu betul kata pertama kata hanya. Only. Tapi kata only bisa hanya bertutur. Bisa segera angan-angan, bisa segera cita-cita. Pengen banget deh aku melayani Tuhan. Pengen aku jadi saksi Tuhan. Pengen baca kitab suci 1 hari 2 pasal tapi gak baca-baca. Hanya pengen tok. Tahu gak? Tok. Begitu ya. Logat Batak jadi tok lain itu saudara. Tapi only. Tapi nggak bisa, kata yaks itu bukan sekadar only. Tapi kata yaks itu naik ke atas namanya alone. Sendirian saja. Kata alone nggak bisa segera keinginan. Really, nyata. Itu seperti suami istri melakukan hubungan intim sama istri, sama kekasihnya. Seorang suami, seorang kekasih yang sangat mencintai pasangan hidupnya lagi melakukan hubungan intim. Itu alone, sendirian saja sama dia. Itu nggak boleh segera cita-cita. Kecuali udah janda. Halo? Alone sama dia saja. Intim sekali, tanpa sekat, erat sekali, alone. Berlarut-larut sama dia. Asik banget. Sampai getarannya, debarannya, desanya terdengar. Asik banget. Itu nggak bisa buru-buru, saudara. Betul? Coba bayangkan dari hubungan semua intim itu sambil lihat jam. Tinggal 2 menit lagi ya, jangan lama-lama kau. Mungkin orang Batak kekasihnya, diam kau. Maaf, ini orang Batak sih pengkhotbahnya ya. Saudara kasih Tuhan, coba perhatikan saudara, kata alone. Tapi kata yang ketiga, kata yaks,
Itu kata alone sekali lagi bukan sekedar angan-angan, really. Tapi ada kata lebih kuat, kata yaks itu bukan sekedar kata hanya, tapi kata fully. Benar-benar, sesungguh-sungguhnya, penuh, benar-benar, gitu ya saudara. Nah, kata yang dipakai dalam ayat ini itu tekanannya, kamu jadi saksiku. Itu bukan sekedar kata only. Sungguh-sungguh jadi saksi. Saudara, kesan Tuhan nggak bisa nggak. Sesungguhnya setiap orang Kristen, seorang percaya yang sudah mengalami kasih karunia Allah, kebaikan Allah yang begitu melimpah, pengampunan yang hebat, karya penebusan yang begitu ajaib, lewat karya Golgota yang tak terbantahkan. Ia mengalami laknat keji, bahkan dia berteriak, my God, why you have forsaken me? Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ia harus ditinggalkan supaya kita tidak ditinggalkan lagi. Dia mengalami penderitaan amat sangat supaya kita bisa mengalami keselamatan besar. Lalu dia bangkit bagi kita. Setiap kita orang Kristen sudah mengalami kasihnya, kebaikannya, kuasanya, pemeliharaannya, kemurahannya. Sepatutnya kita menjadi saksinya. Lalu karena kata saksi sebetulnya sederhana maksudnya saudara. Saksi berarti apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya alami, itu saya tuturkan. Susah nggak itu? Yang susah, seorang ngarang-ngarang itu susah ya. Harus mikir dulu ya. Saudara cerita orang lain itu susah saudara. Benar atau kagak nggak jelas ya. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami, itu saudara tuturkan. Itu saudara ceritakan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ketiga katakan begini. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami alami, itu yang kami sampaikan kepadamu. Itu sulit enggak? Saudara, saya mau tanya sebentar. Siapa di antara kita yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan? Saya belum di antara kita belum mengalami pengampunannya yang begitu agung. Karya penebusannya yang begitu mulia. Kepastian keselamatan kekal yang berikan kepastian kekal. Karena ada materai, ada roh suci dalam hidup kita. Saya belum mengalami itu. Berarti saudara semua bisa menceritakannya dong. Halo? Hakikat sama bentuk harusnya jalan sama-sama. Itu bahasa filsafatnya. Saya pernah sampaikan itu. Kalau hakikat gak sama bentuk gak jalan sama-sama, itu namanya sinting. Maaf saudara. Contoh begini ya. Saya gembira sekali. Muka saya bentuknya normal? Enggak ya. Saya marah sekali. Cocok? Cocok ya? Atau begini saudara lebih setuju. Saya marah sekali. Marah sekali saya. Atau begini. Saya senang sekali. Lihat dong. Saya senang sekali. Saudara begini, sinting Bapak Pendeta ini. Ada yang gak match, otak kiri, otak kanannya gak jalan sama-sama. Saudara gak ngerti maksudnya. Hakikatnya saya mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Bentuk saya pasti menuturkan kebaikannya. Makanya gak usah heran saudara itu berjalan secara wajar saja. Secara wajar saja. Tapi banyak orang Kristen excuse, dia berkata begini. Saya mau bersaksi Pak, gak usah menceritakan Pak. Yang penting tidak tanduk saya. Itu moralis namanya. Kalau tindak tanduk saudara-saudara, tingkah laku saudara saja menunjukkan seorang orang baik yang sudah diselamatkan Tuhan. Tindak tanduk saudara-saudara saya paling hanya sebatas orang yang melihat saudara, orang kagum sama saudara. Orang heran lihat saudara. Orang takjub lihat saudara. Dan dia berkata lama-lama, saudara itu Tuhan Yesus saudara. Akhirnya enggak kenal Tuhan Yesus. Saya harus menuturkannya. Saya harus menceritakannya. Boleh saya cerita sebentar saudara, karena ini seringkali alasan orang Kristen. Ini cerita benar. Saya diceritakan oleh seorang pimpinan perusahaan yang tadinya dia Buddha. Dia bekerja di satu perusahaan cukup besar. Dia pemilik satu perusahaan besar maksud saya. Satu kali ada seorang Kristen. Orang Kristen yang sangat baik, sangat ramah, sangat rajin, sangat loyal, sangat sungguh-sungguh bekerja. Dan bertahun-tahun dikerja, akhirnya dapat promosi demi promosi. Akhirnya dia jadi manajer bagian pemasaran. Dan sang pemimpin perusahaan ini sangat kagum lihat orang ini. Orang ini baik sekali. Dia suka ceritakan contoh orang ini baik sekali. Orang ini baik sekali. Satu saat sang pemilik perusahaan jatuh sakit. Masalah jantungnya. Jantungnya parah sekali dan diduga tidak akan bisa sembuh. Diduga, kalaupun operasi sangat terlalu kecil untuk sembuh. Sembuh mungkin 30%. Tapi luar biasa anugerah Tuhan, Tuhan kasih karunia dia. Dia dirawat di Singapura, operasi Singapura, pulang, sehat. Dan waktu di Singapura ada dokter menginjili dia, terima Tuhan Yesus. Wah, dengan senangnya sang orang Buddha ini tadinya, dia akhirnya mengumumkan mulai bulan Maret. Itu Februari dia saudara semua. Mulai bulan Maret kita bikin persekutuan.
Kita bikin persekutuan. Mendengar hal ini sang manajer sales, sebagian sales ini senang sekali. Dia datang sama bapak itu. Pak, saya mau ambil bagian pak. Saya akan menyiapkan persekutuan. Memang kamu siapa? Kita sama pak. Maksudnya apa? Sama-sama percaya Tuhan Yesus. Dia bilang begini. Kamu percaya Tuhan Yesus? Iya. Saya hidup baru pak. Saya mengalami betapa hebatnya baik Tuhan Yesus. Saya bersyukur Tuhan Yesus baik. Kamu percaya sama Tuhan Yesus? Iya. Kamu percaya sama Tuhan Yesus sudah berapa lama? Pak, sudah 10 tahun pak. Saya kerja di sini 8 tahun, tapi sebelumnya saya sudah percaya 10 tahun, 8 tahun kau sini sudah percaya Tuhan Yesus. Sudah pak. Kamu jahat sekali. Bertahun-tahun kamu begitu baik sama saya. Bertahun-tahun kamu begitu bagus bekerja. Bayangkan kalau saya mati 3 bulan lalu, saya ke neraka. Kamu kejam sekali. Ngerti maksudnya? Berapa banyak kita tinggal lagi puas, kayaknya tindak tanduk saja. Saudara, kata firman Tuhan, mungkin ada yang ingat Roma pasal 10, ayat 12 sampai 15. Siapa yang tahu saya kasih hadiah mobil saya? Ini ayat bagus sekali dan ayat biasa sebetulnya. Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Baik orang Yunani, baik orang Romawi, baik orang Yahudi. Dia adalah Tuhan yang kaya untuk semua orang. Dan dia dapat dipercaya. Tapi katanya ayat 13 begini. Barang siapa berseru kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Tapi bagaimana dia berseru? Kalau tidak pernah mendengar. Perhatikan kata mendengar. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada orang yang diutus? Tidak pernah menceritakan kepada dia. Bagaimana orang menceritakannya kalau tidak ada yang diutus? Perlu cerita, perlu sampaikan, perlu tuturkan. Makanya coba kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Saudara masih ingat mungkin cerita Yohanes pasal 4? Saya kalau tanya saudara ingat itu artinya positive thinking saudara. Enggak, saya bilang ini, enggak ingatkan, ayo enggak ingat. Itu namanya tega banget sang pendeta. Ingat ya? Kalau gitu apa yang saudara ingat? Ingatlah ya, ingat ya. Lupa manusiawi lah, enggak pernah baca duniawi. Nah, Yohanes 4 cerita apa? Tentang ada seorang pelacur, wanita yang menjijikkan. Hari itu dia habis berzina untuk 5 pria. Tragis sekali wanita ini. Dia orang Samaria, perempuan orang buangan orang Samaria lagi. Tapi menakjubkan, Yesus pun jumpai dia. Yesus layani dia. Lalu dia terima Tuhan Yesus. Dia mengalami pengampunannya, dia mengalami rahmatnya, dan segera hari itu juga dia pergi ke kampungnya. Sudah tahu? Dia pun cerita saudara apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami dari Tuhan Yesus. Dia cerita sama orang sekampungnya. Akhirnya seorang kampungnya datang sama Tuhan Yesus. Dan orang-orang sekampungnya cerita sama perempuan ini kembali. Dia kata begini, sekarang kami percaya bukan karena ceritamu. Kami sering sudah bertemu dengan dia. Dia Mesias. Dia cerita. Tahu cerita Markus 5? Orang Gerasa. Orang yang diikat oleh kuasa setan bertahun-tahun. Orang yang suka meracu. Orang yang suka bikin kacau. Orang yang suka bikin macam-macam keributan saudara. Yesus pun datang mengunjunginya. Lalu Yesus membebaskannya. Yesus menyelamatkannya. Yesus membaharuinya. Ia sungguh merdeka. Lalu dia mendesak Yesus. Dia berkata begini, Yesus, Guru, Tuhan, izinkan aku mengikut engkau kemanapun kau pergi. Yesus bilang begini, pulang ke kampungmu. Pergi ke desamu. Ceritakan apa yang kau lihat. Ceritakan apa yang kau alami. Sampaikan kepada mereka. Lalu ayat 20 Markus 5 menarik sekali berkata begini. Lalu ia segera kembali ke desanya. Dan dia menceritakannya. Itulah saksi. Cerita apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami. Susah enggak itu? Enggak. Saudara pasti susah membayangkan, menceritakan bagaimana satu kali saya disaji makanan raja-raja. Karena anugerah Tuhan saya pernah melayani itu istri bos kartel di Kolombia. Dia terima Tuhan Yesus. Dia kasih saya permata sebagai kepalan tangan. Lalu dia bikin pesta untuk raja-raja. Kayak mana pesta raja-rajanya? Saya hadir saudara. Karena dia sudah diselamatkan saudara. Dia wanita cantik sekali usia 30 tahun. Jangan saudara kira pendeta gak tahu cantik. Tahu. Ya, istri saya itu asli cantik. Saudara pernah tahu tuh? Iya udahlah. Tapi saya cerita saudara, makan raja-raja. Kayak mana makannya? Aduh ampun dah. Saudara gak bisa ceritakan. Tapi saya bisa cerita karena sudah makan. Pertama-tama dikasih alpukat. Tebal sekali saudara. Alpukat dipotong begitu bagus. Lalu dikasih jeruk nipis. Dikasih rawit saudara. Puji Tuhan raja manalah ini. Saya makan. Saya bisa ceritakan kayak mana rasanya. Azubillah bin zalik. Karena saya sudah rasa. Saya sudah lihat. Habis itu dikasih sop ikan.
Waduh, wangi banget sop ikannya. Lalu dicemplungkan pisang Ambon. Saya bisa cerita itu sama saudara. Saya sudah rasa. Gak ada kesulitan menceritakannya. Tapi saudara bisa cerita? Saya bilang gak kebayang deh. Enggak, saudara bisa cerita. Saudara gak ngalami. Saya mau katakan saudara harusnya bisa cerita. Apa yang saudara alami dari Kristus. Semua kita bisa jadi saksi Kristus harusnya. Seharusnya. Sepatutnya. Tidak bisa tidak. Ada terlalu banyak contoh-contoh di Alkitab, contoh lain. Oke, contoh yang lain yang paling radikal. Saudara, ini menarik sekali. Saudara tahu cerita Yohanes 9? Taulah, biar aku senang. Yohanes 9. Ada orang buta sejak lahirnya. Ingat cerita itu? Lalu murid-murid bukannya tolong orang buta, malah diskus. Inilah kebanyakan orang Kristen. Siapa yang berusaha? Papanya kah? Opungnya jangan-jangan. Jangan opungnya punya opung. Sampai mati, gak percaya sama Tuhan orang buta itu. Hanya ngejas, hanya diskus. Orang Kristen lebih suka kayak gitu. Tapi Tuhan kan bukan begitu. Perbuatanku harus dinyatakan kepada dia. Akhirnya orang buta ini mengalami kasih karunia Tuhan. Dia dibebaskan, dia dipulihkan. Apa yang terjadi? Radikal banget loh. Akhirnya dia bersaksi sama ahli Taurat. Gak tanggung-tanggung saudara. Saudara tahu ahli Taurat? Itu lebih kejam dari Rizik saudara. Dari FPI saudara. Dia bersaksi. Dia katakan aku sudah bertemu dengan seorang nabi. Tapi dia bukan saja nabi. Dia Mesias. Malah dia tantang begini. Mau gak kalian jadi muridnya? Waduh saudara. Ditantang saudara mau jadi muridnya saudara. Bukan mau jadi murid. Saudara mau gak sama Rizik ngomong gitu? Rizik lagi, Ali Amran aja gak mau pak. Rizik. Tapi maksud saudara Tuhan, orang ini bisa ceritakan. Kenapa? Karena sudah mengalami. Topik ini banyak kita perluas. Makanya saya minta tolong dibalik jangan 17 menit, tapi 71 menit. Ya maaf saudara ya. Karena saya merasa kompak sama saudara. Nah secara sederhana saya mau gambarkan begini saudara kasih Tuhan. Kenapa ya orang nggak siap terus mengabarkan Injil? Kenapa orang nggak mau bersaksi? Dalam pengamatan saya dengan cepat, saya mau sampaikan poin-poin penting aja, singkat aja. Minimal 5 alasan. Alasan pertama, mengapa mereka tidak bersaksi, tidak siap bersaksi, bahkan sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun jadi orang Kristen, 10 tahun jadi orang Kristen. Enggak terus menjadi saksi Tuhan. Coba saya tanya saudara, 4 bulan ini berapa orang saudara bawa kepada Tuhan Yesus? Mungkin saudara bertanya ulang. Tolong ulangi Pak, kurang jelas. Baiklah, aku jelaskan lagi. Bukan pertanyaan yang kurang jelas. Tapi tindakan kita emang gak ada. Enggak juga ya. Halo? Tapi nyanyi kita tadi mantap loh. Saudara kasih Tuhan, kenapa orang, apa yang menghalangi dia tidak mengabarkan Injil, tidak menjadi saksi Kristus, tidak berbuah bagi kemuliaan Tuhan? Alasan pertama, karena takut. Betul enggak? Aduh nanti aku dibilang orang aneh. Orang aneh terlalu ekstrim. Aduh nanti aku ditolak. Aku tidak dianggap. Yesus juga dianggap begitu kok, biasa saudara. Bahkan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat Maha Kudus adanya. Tuhan Juru Selamat Hakim Agung itu disebut pemabuk. Disebut Beelzebul saudara, coba itu saudara. Yesus saja disebut begitu. Apalagi gue saudara. Wajar ya? Karena takut. Saudara sebetulnya wajar kalau ada rasa takut. Tapi gak boleh takut mengendalikan kita. Kira-kira saya punya rasa takut gak? Ada orang bilang ini saraf takut Pak Richard sudah putus. Ada 2 sarafnya yang sudah putus. Pertama saraf capeknya, gak capek-capek orangnya katanya. Yang kedua saraf takutnya. Enggak, saudara masih ada di situ, saudara masih ada. Iya, Paulus juga punya rasa takut. Makanya gak usah heran dia pernah berkata begini. Dalam Efesus pasal 5, Efesus 6 ayat 19-20. Doakanlah kami supaya kami memiliki keberanian beritakan Injil. Dia punya rasa takut? Punya. Tapi jangan takut menguasai kita. Doa, dan doa. Iya. Takut, banyak orang takut, ditolak, nanti dipecat. Aduh. Iya, saudara, sedih sekali. Para Tuhan katakan jangan takut. I am with you unto the end of the world. Aku sendiri Tuhan. Yang katanya 18, yang berkuasa atas surga dan bumi. Aku sendiri menyertai engkau. Yang kedua, saudara kenapa? Karena nggak ngerti. Ini seringkali banyak alasan juga. Gimana saya bersaksi Pak? Bagaimana saya bersaksi? Saya nggak ngerti. Nggak tahu caranya. Nggak tahu firman Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Sahabat, sebetulnya kita semua sudah ngerti. Karena sudah ngalami. Saya siang itu 37 tahun lebih yang lalu. Siang itu saya terima Tuhan Yesus. Sore saya sudah penginjilan.
Hanya modalnya 3 ayat doang, saudara. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, Yohanes 3 ayat 16. Apa susahnya ya? Roma 3 ayat 23 tahu ya? Semua orang telah? Saudara nggak tahu juga ya? Maafkan saya lah. Semua orang telah berbuat dosa. Bukan sekedar tuduh, hakikatnya, beingnya sudah berdosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia dalam Kristus memberikan keselamatan. Kayak mana itu? Yohanes 3 ayat 16. Modal 3 ayat tok, saudara. Saya langsung hari itu siang saya diselamatkan Tuhan karena anugerah Tuhan. I'm born again. Tuhan lahirkan kembali saya menjadi anak Allah yang baik karena anugerah Allah. Lalu saya langsung penginjilan ke Coca-Cola, saudara. Dulu Coca-Cola ini banyak orang kumuh, saudara, di ITC sekarang. Dekat-dekat ITC itu, saudara. Penginjilan. Besoknya saya ke Rawasari. Penginjilan. Besoknya saya langsung lamar ke penjara. Bukan jadi residivis, bukan. Untuk penginjilan, saudara. Terus penginjilan. Kalau sekarang saudara lihat, banyak banget ayat dia tahu. Iyalah, sudah 37 tahun lebih ya. Wajar ya. Hanya 3 ayat modalnya. Saudara tahu ayat apa? Saya tahu satu ayat aja itu gak apa. Apa itu? Pada mulanya, itu aja saya tahu. Masa? Lu tega banget. Sekian tahun ikut Tuhan, masa pada mulanya? Langsung pada akhirnya. Enggak lah, masa begitu saudara. Ya, pengakuan iman rasuli aja kita hafal saudara. Itu kan intinya firman Allah semua. Saudara kasih Tuhan coba lihat. Yang ketiga ini yang seringkali banyak orang Kristen akhirnya terhalang. Sombong. Kesombongan. Dia merasa terlalu mau nyaman. Dia merasa terlalu begitu suci. Dia nggak mau tersentuh, menyentuh orang lain. Takut nanti direndahkan. Takut tidak dianggap. Takut dia ditolak. Dia begitu sangat sombong. Sama seperti ahli Taurat. Mereka nggak mau menjangkau para pelacur. Mereka nggak mau dekati para pungut cukai. Karena mereka terlalu suci. Terlalu kudus. Aduh, seringkali orang Kristen seperti itu ya. Aduh, sedih. Mereka begitu eksklusif. Begitu nampak mulia. Padahal Tuhan pernah menegur mereka dalam Lukas 5 ayat 30-38. Tuhan tegur dengan keras ahli Taurat itu. Hei dengar, bukan orang sehat membutuhkan tabib. Tapi orang sakit seperti ini. Kalian hanya melihat dari jauh. Dosa, jahat, neraka lo tahu gitu ya saudara. Tapi gak pernah sentuh. Terlalu somse. Somse itu bukan sombong sekali-sekali, sombong sekali. Sombong banget lainnya sombet gitu ya. Saya ini pernah dididik oleh Ibu Dorothy Max, agak jago kependekan saudara. Saudara kasih Tuhan coba perhatikan, itu sifat sombong. Tapi ada keempat sifat apa? Apatis. Enggak pedulian, masa bodoh, dingin saja. Setahun ikut Tuhan, 2 tahun ikut Tuhan, enggak peduli sama orang lain. Dia punya pembantu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan di rumahnya, penting lo kerja. Tapi gak perlu besok dia mati kemana. Dingin aja. Kami punya 5 kali punya pembantu saudara. Selama menikah 28 tahun. 5-5-nya sekarang jadi hamba Tuhan. 5-5-nya. Ada namanya Enah. Itu anak dukun besar dari Banten. Hari Kamis setiap malam Jumat dia ngomong-ngomong sama bapaknya tanpa handphone. Bakar kemana? Ngomong dia sama bapaknya. Baru minggu pertama sudah begitu. Orang mau minta konseling datang ke rumah saya, ke rumah bapak bawa kemenyan. Waduh, tak layani si Enah. Wah, sekarang jadi hamba Tuhan, saudara. Enah namanya. Ada Nori, saudaranya Mpok Nori, saudara. Enggak saudara lah, Nori aja namanya, saudara. Tapi masa saya sergam Tuhan, supir kak saya ada 6 supir, 5 misionari. 5 misionari, 1 di Myanmar, di Kamboja, saudara. Saudara kasih Tuhan, tapi mau saya sergam Tuhan, berapa banyak kita begitu cuek, begitu dingin, begitu gak peduli. Saya menangis sama anak saya. Kamu SMA di sekolah itu 3 tahun. Masa sekarang sudah mau habis 3 tahun, kamu tidak satupun kau bawa jika bertuhan. Kamu sangat tidak menarik. Kamu sangat tidak respect kepada kasih karunia Tuhan. Sedih, 3 tahun lu ngapain nak? Papa sedih. Baik pak, aku tahun besar, ini tinggal 1 bulan lagi, selesai pak. Aduh, tolong ya, katanya. Minta tolong sama Tuhan ya, aku gak bisa tolong kamu di situ. Tapi saudara Tuhan, kita sifatnya dingin, apatis, gak peduli. Yang penting aku mati masuk surga. Sekali percaya selamanya masuk surga. Sambil nyanyi, oh Yerusalem, kota, nunggu-nunggu surga. Saudara sama Tuhan sedih, apatis sekali. Ada orang apatis, sifatnya jadi dingin sejak dulunya sudah dingin. Ada orang jadi dingin,
Berapa tahun belakangan ini dingin. Dulu dia punya cinta mula-mula, nggak dijaga. Terus nggak dijaga. Saudara masih ingat ketika sama mahasiswa, mungkin dulu saudara punya cinta mula-mula hebat sekali. Tapi sekarang dingin. Atau saudara, dari dulu dingin sampai sekarang dingin. Malah sudah beku, begitu ya. Itu kan sedih saudara ya. Apatis sekali. Tapi ada yang terakhir saudara, apa menghalangi kita akhirnya tidak mengabarkan Injil? Teologi kita yang salah. Toh Allah punya daulat. Toh Allah punya kuasa. Toh keselamatan itu bukan karya manusia, itu kan karya Allah. Dan itu hasil prestasi Allah, itu hasil pilihan Allah. Kalau demikian ngapain kita nginjili? Ini pemahamannya soal teologi prestasi nggak sepotong-sepotong saudara. Toh kalau misalnya saya menginjili Pak, orang itu bukan orang pilihan Allah. Kan capek Pak, capek deh kata dia. Tapi kalau memang saya nggak injili Pak, toh Tuhan selamatkan juga karena pilihan Allah. Ya udahlah, kita martangyang aja ke orang Batak. Kita doa aja syukur di rumah, pokoknya gua selamat. Katanya. Saudara teologi yang salah ya. Halo? Nah sekarang kita akan masuki saudara lebih dalam saudara. Ada 3 hal prinsip penting sekali. Supaya kita siap terus menjadi saksi Kristus. Mungkin saudara berkata begini. Saudara berharap berkata begini. Mungkin caranya Pak, bukan caranya saudara. Cara metode mengabarkan Injil bukan itu penentu. Terlalu banyak kaya cara lah. Allah tidak pernah fokus, contoh sederhana, tentang cara. Satu kali dia bertemu, bangkit dia bertemu dengan perempuan. Maria Magdalena, sering ingat cerita itu? Dia menyaksikan istri yang sudah mati, dia menyaksikan istri yang sudah bangkit itu. Lalu Yesus berkata begini, wartakanlah. Wanita ini gak protes. Gimana caranya? Pergi pokoknya. Memang di Alkitab ada contoh-contoh cara. Tapi Tuhan gak mau fokus kita masalah cara. Contoh ya, saya kasih gambaran. Saya pernah menulis buku, dan buku itu jadi berkat di banyak tempat. Buku tentang bagaimana pengabaran Injil yang efektif. Ada banyak cara. Cara pertama namanya cara the shock approach. Pendekatannya mengagetkan sekali. Malam-malam dengan sopan seorang tua senior, pemimpin agama Yahudi namanya Nikodemus, datang sama Tuhan Yesus. Enggak biu, Yesus langsung bilang begini. Kalau kau tidak dilahirkan kembali, kamu tidak melihat kerajaan surga. Jangankan ngintip, lihat aja enggak bisa. Jangankan masuk, lihat aja enggak bisa. Orang tua, udah umur 60 disuruh lahir kembali. Maka dia kaget, hah? Bagaimana aku masuk kandungan ibuku? Katanya. Dibikin kejutan saudara ya. Itu bisa, sarana penginjilan. Saya pernah bikin kejutan begitu saudara. Malam-malam ketika naik kereta menuju Solo, mendekat Jogja, tiba-tiba saya bangun jam 2 pagi. Saya lihat orang sedang duduk, saya sedang memang menghadap ke sana, dan mereka mengarah ke ini, saudara. Itu kan bisa diputar keretanya. Kecuali ekonomi, tidak bisa, saudara. Kalau saudara tetap putar, patah, saudara nanti. Putar, saudara, saya lihat. Lalu saya sedih. Mereka kalau mati kemana lah? Lalu saya berdiri, saudara. Saya teriak, Bapak, Ibu, mau surga enggak? Itu namanya shock approach. Kaki surga. Langsung saya penginjilan, saudara. Hari itu 4 orang terima Tuhan Yesus. 3 muslim, 1 kejawen. Sebetulnya kejawen gak mau dibilang muslim, saudara. Terima Tuhan Yesus 4. Wah bisa, saudara. Bisa shock approach, bisa. Ada cara kedua. The gentle approach. Pendekatan di mana buah roh nampakkan. Ada kelemah lembutan, ada rendah hati, saudara. Seperti Tuhan Yesus datangi perempuan Samaria. Pelacur yang terbuang, tertolak, tapi Yesus datang dengan rendah hati. Berilah aku minum. Waduh, keren ya. Yang maha mulia pencipta semua air, pencipta semua semesta, maha kuasa, datang dengan rendah hati kepada orang yang tertolak, terbuang, wanita pelacur. Orang Samaria lagi, lengkap banget saudara, tertolaknya. Yesus datang dengan rendah hati. Ya bisa saudara, penginjilan pendekatan yang apa? Buah roh. Pendekatan lemah lembut, pendekatan dengan ramah tamah. Tetangga kami satu persatu datang sama Tuhan Yesus. Ada Kia yang baru lalu dia jatuh terpleset di lantai. Begitu bingung istrinya. Datang ke rumah saya, minta tolong doakan. Mau saya doa dalam nama Yesus? Doa apa saja Pak, tolonglah kasihan suami saya katanya. Ya udahlah penginjilan lah ya. Kenapa dia undang saya, bukan tetangga yang lain? Dia lihat ada the gentle approach. Pendekatan selama ini pendekatan apa? Buah roh. Ada lemah lembut, ada kasih, ada kesabaran, orang yang tertarik. Maka rumah kami itu di sudut saudara. Kata orang rumah kami, rumah gedongan, gak apa-apa ya. Kata orang Betawi, saudara. Ada di sudut begitu, dan tidak pakai pagar. Dulu istri saya bilang, aduh gawat. Nanti maling masuk.
Saya bilang, sekalian biar kita injili. Gak apa-apa. Dan puji Tuhan gak pernah kemalingan, saudara ya, puji Tuhan ya. Bukan mencobai, saudara. Supaya transparan, kelihatan, saudara. Kelihatan, welcome. Maka kesetnya pun terusnya welcome. Datanglah, kamu diperlakukan dengan baik. Welcome. Nah, saudara kasih Tuhan, itu namanya the gentle approach. Ada cara ketiga, interview. Cara wawancara, ngomong-ngomong. Itu cara Yusuf mendekati Firaun. Cara Daniel mendekati Nebukadnezar, Raja Darius. Cara wawancara, saudara. Bisa cara wawancara. Toto tuntun dia terima Tuhan Yesus. Satu kali saudara, saya punya target tiap hari minimal 3 orang saya injili. Mau Senin, mau Selasa, Rabu, Kamis, mau kemarau, mau hujan. Pokoknya 3 orang ku injili lah. Dan hari itu entah kenapa saya sibuk sekali. Malam menjelang tidur udah hujan. Sekitar 11:30. Tuhan ingatkan, masih 2. 2. Itu 2. Satu lagi di mana? Udah 11:30. Tiba-tiba saya dengar suara teriakan ini. Sate. Ini kayaknya orang Tionghoa Kelapa Gading nih. Boleh nih. Enggak, itu orang Madura, saudara. Tapi dengar, setiap orang adalah objek belas kasihan Tuhan. Termasuk orang Madura. Sate. Saya lihat lewat jendela. Ya ampun, biasa. Tahu gini? Sate. Lalu saya panggil saya. Lalu saya ajak interview ngobrol-ngobrol. Bang, sampai pesan sate 10 tusuk aja. Enggak apa-apa kan, ini nanti enggak dimakan lagi, dibungkus saya. Pokoknya untuk interview, saudara. Bang, berapa tahun sudah jadi tukang sate di sekitar sini? Oh lama, sudah 6 tahun. 6 tahun bang? Iya. Jadi semua jalan abang sudah tahu? Oh tahu semua. Saya kira ada jalan yang paling keren abang belum tahu. Tapi sayang orang banyak gak berminat di situ. Padahal keren banget bang. Ujung-ujungnya kemuliaan. Jalan apa itu? Saya penginjilan saudara, Yohanes 14 ayat 6. Oke? Enggak jelas khotbahnya. Itu bisa wawancara. Dan banyak cara. Tapi saya maksudkan Tuhan gak pernah fokus kepada cara. Supaya saudara jangan pengen satu cara. Ada banyak buku soal penginjilan yang hebat-hebat. Buku tulisan saudara, carilah buku itu. Pertama buku City Stott punya. Pemimpin Misiwek. Saudara baca bisa buku Stott punya. Yang membangun perkantas. John Stott punya. Itu keren saudara. John Murray punya. Bagus, terlalu banyak saudara buku-buku. Spurgeon. Wah bukunya terlalu tebal saudara. Kalau Spurgeon, lempar herder-herdernya mati, saudara. Kalau saudara minat bisa beli. Ada buku kecil, ya. Almarhum Stanley Heath punya. Ada buku bagus, C.S. Lovett punya. Lebih kecil lagi, itu bagus. Kalau saudara malas atau yang cerdas sekali, sedikit pun yang penting lakukan, bagus. Baca C.S. Lovett. Keluaran Kalam Hidup. Ada banyak buku, saudara. Tapi semua buku itu intinya sebetulnya, inilah saya mau sharingkan 3 poin penting ini. Kita siap menginjili kalau 3 poin yang kita tangkap, saudara. Dan kita hidupi. Yang pertama saudara dengan cepat mari kita lihat. Yang pertama miliki visi. Tangkap visi Allah. Atau lebih jelas biarkan visi itu menangkap saudara. Yuk kita perhatikan dengan cepat. Sekali lagi maafkan saya kalau waktu kita agak sedikit saya lewatkan saudara. Mari kita lihat Matius 9 kembali saudara. Lihat Matius 9 ayat 35 saya baca sebelumnya. Nanti ayat 36-nya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan Injil kerajaan surga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Sebatas kapasitasnya, sebatas maksimalnya. Ke semua kota, ke semua desa. Sebatas bisa dia jangkau. Ya, semua kota, semua desa. Apa maksudnya? Ini bukan tour, ini bukan jalan-jalan. Ini bukan pemuas rasa ingin tahu. Tapi ini bicara tentang orang-orang di dalamnya, di dalam kota-kota itu desa-desanya, dia beritakan kerajaan Allah, dia beritakan Injil. Ini bicara apa? Setiap orang berarti, apapun struktur strata sosialnya, apapun temperamennya, apapun latar belakang percayaannya. Karena bicara kota semua kota, ada macam-macam orang di sana. Apapun karakternya, apapun kegelannya, apapun moralitasnya, kayak manapun dia. Semua kota, semua desa, dia beritakan Injil. Yang saya mau katakan begini saudara, dengarkan. Walaupun saya sudah singgung tadi, saya percepat, saya menyinggung lagi. Yang pertama saudara jelas, setiap kota dengan penduduknya, manusianya, stratanya, orangnya, kayak manapun dia, adalah objek Injil. Tapi bukan saja setiap orang menjadi objek kesaksian, objek Injil diberitakan. Tapi sebetulnya indah kabar baiknya. Setiap orang saudara adalah objek potensial untuk Injil Tuhan Yesus. Kita yang seringkali membilah-bilah.
Kalau kita dengar, siapa itu? Orang Tionghoa. Oh ya, kita lebih berani mendekatinya. Siapa itu? Orang Madura, sate Madura. Enggak lah. Daripada lebih baik. Biarlah itu urusan Tuhan Allah. Saudara, sedih ya kita bila-bila ya. Maaf saya sudah pernah cerita sama saudara tidak. Saya karena banyak melayani misi kemana-mana. Lalu saya pun belajar banyak sekali masalah budaya. Sebetulnya struktur demografi, struktur budaya orang Batak itu paling sulit. 10 besar struktur budaya karakter orang, ada 10 besar salah satunya di sana orang Batak paling susah diinjili. Halo? Nggak ada orang Batak di sini, jangan sakit hati ya. Gua aja lah. Pak Heri hampir Batak. Karena sahabat gua lama sekali. Saudara kesantun, enggak ya, bosan saudara. Saudara kesantun coba lihat, orang Batak itu saudara, jangankan teriak-teriak, diam aja udah kelihatan marah. Rahangnya udah nantang saudara. Ya rahangnya. Makanya orang Batak dilarang diam, dilarang teriak, senyum aja. Jadi bagus ya. Shalom, bagus ya. Enggak juga, masih kelihatan marah. Saudara salah lihat saudara. Saudara ada istilah lama bilang begini, alamu Ambon lapar makan orang. Orang Batak kenyang pun makan orang. Dulunya, tolong catat itu dulu ya. Saudara tahu sebelum No Mention masuk, itu dulu sebelumnya ada 2 orang bule masuk penginjilan. 2 orang itu dipotong sama mereka saudara. Habis pesta mereka, lalu dia bilang ini pesta kedua. Mereka sengaja muntahin makanannya. Yang sudah mereka makan. Mereka potong itu saudara. Tapi kita tetap teman, ini orang Batak udah jinak saudara. Banyak orang Batak bagus sekali. Saya bersuruh tahun 21 ini ulang tahun sahabat lama saya. Namanya Pak Mangapul Sagala. Dibikin di tempat Pak Tong. Itu orang Batak juga loh Pak Mangapul. Saya juga udah bilang Pak Mangapul sering-sering senyum Pak Mangapul. Kalau kita diam itu, apalagi kalau kita sudah berdua berdiri diam. Orang kira kita mau malak. Rahangnya ini loh. Saya nggak usah Korea untuk. Nggak usah. Kami ini orang Korea Utara saudara. Saudara kasih Tuhan coba perhatikan. Setiap orang adalah objek belas kasihan Tuhan. Setiap orang adalah objek potensial untuk Injil Kristus. Maka lihat inilah visi itu. Coba sekarang lihat, perhatikan saudara. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara lihat ini. Yang namanya visi, ada 2 hal berjalan sejajar. Pertama, sadar penuh ada masalah. Yang kedua, ada belas kasihan. Apa masalahnya? Ini masalahnya. Lihat, sejumlah besar orang banyak. Kayak mana? Lelah, terlantar, tidak punya gembala. Malang sekali ini. Mereka lelah, terlantar, tidak punya gembala. Gembala itu siapa? Kristus Tuhan, gembala yang baik. Domba, saudara, domba itu saudara malang sekali domba sebetulnya. Domba itu binatang yang paling bodoh. Pertama dia nggak punya perangkap membela dirinya, malang sekali. Dia nggak punya cakar yang panjang, nggak punya gigi taring untuk menggertak atau menggigit musuhnya, nggak punya tanduk, nggak punya juga kekuatan berlari untuk menyelamatkan diri. Kesian ya? Oh, saudara bilang gini, oh salah Pak, saya punya domba Pak. Dia punya gigi taring. Itu domba cacat namanya. Bukan domba benar, saudara. Ada tanduk, itu kambing. Kambing, saudara itu. Domba begitu. Yang kedua, domba itu kalau jalan, punya tingkat kemiringan 3, bahkan bisa ekstrim 5 derajat. Makanya kalau rumahnya nggak usah jauh-jauh, 100 meter, nggak pernah pulang, saudara, kalau tidak dituntun. Dia lihat rumahnya, dia mau pulang. Dia lihat, kok makin jauh. Bayangkan kalau jalan 10 kali. 20 kali mau pulang. Dia pikir gini, orang-orang kok jahat ya. Siapa pindahin rumah saya? Enggak, kamu yang bodoh. Dan akhirnya malam datang, serigala ganas datang mencabik-cabiknya. Itu yang Tuhan gambarkan. Banyak orang, sejumlah besar. Berapa besar? Besar sekali. Sejumlah besar, ini masalahnya. Mereka lelah, terlantar, tidak punya gembala. Sampai kapan nggak bisa kembali ke rumahnya, tempat amannya, keselamatannya, akhirnya dicabik serigala, selamanya binasa. Melihat hal itu,
tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ayat yang sejajar ini saudara bisa lihat Markus pasal 6 ayat 34. Melihat orang banyak itu lelah, terlantar, seperti tidak punya gembala. Bahkan ada satu kejadian dalam sekali Markus 8 ayat 1 sampai 3. Mereka begitu lelah terlantar. Kalau suruh pulang, mereka akan rebah. Tidak sampai ke rumahnya sudah rebah. Ada berapa banyak orang tidak pernah sampai ke rumah Bapa surgawi. Rebah, binasa selama-lamanya. Tidak pernah pulang ke rumah Bapa. Karena mereka nggak punya gembala, betapa malangnya mereka. Pernah baca Lukas 19? Mungkin kita pernah ingat perikop pertama tentang Sakeus yang diselamatkan. Lihat perikop kedua langsung masuk perikop ketiga. Dan perikop ketiga dalam Lukas 19 ayat 38, 39, 40 sampai 41. Waktu Yesus melihat Yerusalem, dia menangis. Kata menangis bukan bintik-bintik air mata. Itu senggunggukan. Nangis. Satu kali saya mau khotbah di gereja teman lama saya juga namanya Pak Tono Mulia. Tiba-tiba saya nggak kuat lagi, saya pun berhenti pas saya sudah nggak kuat, saya berhenti di Al-Azhar. Saya nangis sungguhan, karena begitu banyak jiwa yang belum binasa, belum selamat. Yesus juga waktu itu menatap Yerusalem, dia menangis. Lalu dia menatap berkata begini, Yerusalem, engkau tidak tahu sumber damai sejahteramu, dan engkau sedang dikepung musuh yang akan menghancurkanmu. Apa maksudnya itu? Maksudnya seperti aplikasinya begini, dia menatap juga Jakarta. Jakarta begitu banyak penduduknya enggak tahu sumber damai sejahtera, namanya Tuhan Yesus. Bukan Ahok sudah sumber damai sejahtera. Ahok tuh keren. Betul ya? Sudah kayaknya pendukung Lulung semua ini. Kita enggak usah kawan lah kalau gitu. Tapi aku ampuni. Sudah kasih KTP enggak? Aku harus kampanye terserah lah. Coba lihat saudara. Ya tapi memang Tuhan itu sumber damai sejahteranya ya. Ya Jakarta nggak tahu sumber damai sejahteranya. Bahkan Jakarta tidak sadar ada musuh, ada kuasa gelap, ada setan yang siap menghancurkannya. Yesus menangisinya. Penduduk Jakarta ada penduduk Indonesia ada 255 miliar. Dan mungkin saudara kata puji Tuhan. Secara statistik data yang benar, kekristenan sekarang jumlahnya sekitar 15-16%. Tapi kalau saudara ke data statistik Indonesia, itu akan mengatakan paling banyak 8%. Itu kamu harus puas. Tadinya kami itu 6% loh katanya. Oh ya sudahlah. Nampaknya kita senang ya. Tapi kalau benar 15% semua sudah born again, enggak juga. Banyak orang Kristen belum born again juga. Belum lahir baru ya. Dari orang suku saya banyak belum lahir baru. Mereka sambil main kartu sambil nyanyi, tiap langkahku diatur oleh Yesus katanya. Sedih saudara. Sedih ya? Maaf orang Batak, kita kawan saudara. Kalau saudara orang Batak. Sedih ya? Enggak jelas banyak saudara. Saudara Kasamto coba perhatikan, ada begitu banyak ratusan juta manusia belum lagi diselamatkan. Di negeri ini ada 37 suku yang belum diinjili sama sekali. Tahun ini kami mengadopsi 2 suku lagi. Salah satu namanya suku tukang besi. Orang-orang Buton yang belum lulus. Ya saudara Kasamto. Satu lagi suku di pedalaman Sumba. Saya baru pulang dari sana. Itu orang yang kalau kita kenal namanya Spider-Man. Atau Batman. Di sana dikenal Swangy Man. Itu hantu saudara. Manusia bisa jadi hantu saudara. Bisa terbang-terbang. Swangy Man. Jangan tengking aku men katanya. Saudara. Karena kalau tengking jatuh saudara. Kesian juga. Saudara coba perhatikan, ini visi. Melihat orang banyak, tergerak hati Yesus belas kasihan. Atau mundur sebentar saudara. Saudara ingat kejadian 3 peristiwa apa? Adam jatuh dalam dosa. Hawa berdosa. Pada saat yang sama ada masalah besar. Kebinasan menganga lebar bagi mereka. Tapi pada saat yang sama ada belas kasihan Allah. Allah berteriak, Adam, di mana kamu? Adam, di mana kamu? Ada belas kasihan. Sampai sekarang Allah masih terus mencari. 1 abad, 2 abad, 1000 tahun. Terus manusia masih berdosa. Dan akhirnya Allah melihat begitu masalah besar. Dan Allah pun menggenapinya lewat anak yang tunggal diberikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia berikan anak yang tunggal. Visi bicara apa? Sadar ada masalah yang mendasar. Saya minta tolong ibu, berapa usiamu? Pak, siapapun engkau tanpa kecuali. Anak muda dengarkanlah.
Yuk tangkap visi. Lihat, sadar betul ada masalah besar. Dan pada saat yang sama, ada apa? Belas kasihan. Masih ingat gak 10 orang kusta disembuhkan Tuhan? Yohanes 17, ayat 10-17. Gak ingat juga. 10 orang yang semua sama-sama dapat kasih karunia Allah. Yang kembali sama Tuhan berapa orang? 1. Lalu Tuhan bilang apa? Selamat, bagus. Kamu balik, keren. Enggak. Tuhan bilang apa? Hei, mana 9 lagi? Bayangkan kalau suatu kelak Tuhan panggil saudara. Lalu saudara masuk surga. Dia tanya, hei, mana yang lain? Hei, mana yang lain? Apa jawab saudara? Bicara visi, sadar betul ada masalah mendasar. Saat yang sama ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Saudara, saya tadi cerita kenapa saya khotbah waktu itu di kereta. Bukan untuk show. Cuma saya lihat, saudara, ini ada begitu banyak orang sedang tidur, besok mati kemana? Enggak bisa, enggak. Saya harus teriak. Di Pasar Anyar Bogor, saya pernah kumpulin orang, saudara. Saya bawa teman 4 orang, saya nyanyi sambil nyanyi lagu-lagu umum. Lagu umum saya enggak nampak nama Tuhan Yesusnya. Pokoknya kumpul dulu lah. Dia girangkanku, oh dia girang. Kalau ikut Pak Heri pasti lebih banyak orang datang itu. Saya banyak mau datang, akhirnya banyak yang pulang juga. Karena suaranya kurang bagus. Kumpul orang, saya khotbah. Wah, khotbah saudara ya. Hari pertama, beberapa orang terima tulis. Hari kedua lebih banyak. Hari ketiga dilempar dengan batu. Enggak apa-apa, biasa. Wajar, saudara. Yesus aja dianggap Beelzebul, pemabuk. Saudara, tapi punya visi ya. Saudara masalah. Saudara, kenapa penting punya visi? Izinkan saya gambarkan singkat saja. Visi itu membangunkan kita. Bangun. Jangan tidur terus. Bangun. Tuhan bangunkan nama Yesaya. Bangun. Jangan tidur dengan kecewamu, lukamu, sedihmu. Bangun Yesaya. Tapi kata visi bukan saja membangunkan. Bicara visi itu. Aku melihatnya. Ini pemandangan begitu mulia. Ini pemandangan yang gak mungkin aku bisa tutup mata lagi. Ini pemandangan begitu banyak jiwa sedang menuju binasa. People need the Lord. Mereka perlukan Tuhan. Tiap hari kita temukan banyak orang kayaknya ketawa tapi hatinya meratap. Kita melihatnya. Tapi kata visi juga bukan saja melihatnya. Kata visi berarti seperti nyanyian kita tadi. Aku dibakarnya. So kalau dibakar bisa diam gak? Halo? Kalau gak percaya yang punya korek api gak? Biar ku bakar sebentar, sudah belakangnya aja. Api kecil lah, sumbang lah. Kelingkingnya aja, bisa diam gak? Atau saudara dibakar begitu, saudara, apaan tuh? Ada perubahan ya? Enggak, saudara. Saudara pasti gak bisa diam lagi, betul? Tapi visi itu membuat saudara menuntaskannya. Kata Paulus, betul ada penjara, ada aniaya. Tapi aku menyelesaikan sampai garis akhir. Pertama visi. Kedua saudara bicara bersaksi, beritakan Injil, itu perintah Allah yang mendesak. Tuayan memang banyak, pekerjanya sedikit. Itu tampak sekali tersirat kuat. Hei, tuai dong. Ini mendesak sekali. Tuayan banyak, pekerjanya sedikit. Itu sebabnya Tuhan katakan sebelum dia naik ke surga, dia perintahkan begitu kuat sekali. Matius 28 ayat 19-20, pergi, beritakan firman, dan seterusnya. Markus 16 ayat 17, Markus 16 ayat 15 dia berkata begini, pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Lalu Lukas 24 ayat 47 berkata, pergi, beritakan berita pertobatan. Yohanes 20 ayat 21 berkata apa? Sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu, pergi. Kata pergi, apa artinya? Itu bukan permohonan. Hanya satu sikap yang tepat. Just to do. Lakukan. Saya senang disiplin orang tua zaman dulu. Halo? Masih ingat saudara yang dididik orang tua zaman dulu? Kalau orang tua bilang begini, nah pergi beli sabun. Kalau saudara pura-pura enggak dengar gimana? Apalagi bilang ini, ntar. Saudara bilang entar, dibilang saudara bunyi tar gitu saudara. Bunyi tarnya. Hanya ada satu ketaatan, itu tanda hormat. Itu tanda respect. Pergi. Orang Kristen sering nekat sekali. Tuhan suruh pergi, tapi kadang-kadang dia yang suruh Tuhan pergi juga. Pergi, lalu dia berkata, Tuhan jamah mereka. Tuhan tergerak dong jamah mereka. Aku bilang kau pergi, kau suruh aku pergi.
Coba nanti praktekkan sama bantu saudara. Saudara suruh, Mbak, sapu ya. Lalu dia kasih sapu. Bapak aja yang nyapu. Mau? Mau? Halo? Doakan supaya mau dia ya. Nggak ada gitu saudara, hanya ada ketaatan. Dan ini perintah mendesak sahabat. Di mana mendesaknya? Itu tadi, tuaian memang banyak. Banyak sekali penuaian. Ada yang ingat Yohanes pasal 4 ayat 35-36? Kamu berkata, masih? Nggak ngerti maksudnya. Kamu berkata masih 4 bulan lagi waktu penuaian itu. Aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah. Lihat baik-baik, kamu salah melihatnya. Gandum sudah menguning, siap dituai. Karena sudah siap dituai, sudah menguning, saudara tunda-tunda, apa yang terjadi? Gandumnya busuk. Yohanes pasalnya ke-9 ayat 5 berkata, hari masih siang sebentar lagi malam. Saudara coba lihat struktur bahasanya. Hari masih siang sebentar lagi malam. Malam sudah datang? Belum. Pasti akan? Apa arti malam? Malam waktu perhentian. Malam waktu selesai. Waktu siang waktu kita bekerja. Ini waktunya saudara kita pergi. Bergerak. Jangan diam aja. Saya senang tadi saya mau ganti baju. Ke mobil ada seorang ibu sapa saya. Dia salam saya lama sekali. Ibu ini mungkin kalau saya lihat ya usianya sudah 60 ke atas. Dia bilang dia sedih sekali. Saya banyak utang. Aduh, saya harus bayar, saya harus bergerak. Saya nggak mau diam lagi. Aduh. Saya senang kalimatnya saudara. Kalau Tuhan kata pergi-pergi. Ini mendesak, waktunya sudah begitu singkat. Saya tadi bahas 3 waktu. Ada namanya waktu Aion, waktu tidak bisa kita duga. Yesus datang kali kedua, kita nggak bisa duga. Ada namanya waktu kedua, namanya kronos, kronologis. Waktu yang sering kali kita atur. Sampai minggu depan, tahun depan. Tapi ada waktu kairos. Waktu kairos adalah waktu kesempatan anugerah Tuhan berikan. Tapi ada waktunya, saudara tidak gunakan itu akan lenyap. Dan selalu untuk menginjili bersaksi, itu waktu dipakai waktu kairos. Gunakan baik-baik. Ada waktunya saudara akan selesai. Saya tutup dengan poin terakhir. Menjadi kenyataan sesungguhnya, siap menjadi saksi Tuhan. Saudara punya visi, tangkap visi itu. Yang kedua, mau taat, oke. Tapi gak cukup. Betul-betul siap. Kapan siap? Kata Tuhan begini. Tunggu. Apa yang Allah janjikan, Bapak janjikan kepadamu. Sampai Roh Suci, kata Tuhan. Dikirimkan kepada kamu. Mereka sudah lihat visi. Mereka sudah dengar perintah. Tapi mereka belum siap. Sebelum apa? Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Saudara kasih Tuhan dan lihatlah Kisah Rasul pasal yang ke-1. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Perhatikan bahasa asli dipakai kata turun. Itu berarti maksudnya apa? Men-take over hidup kamu. Atau istilah dalam Efesus pasal 5:18. Dia memenuhi kamu. Bukan saudara terima dia. Tapi dia penuhi kamu. Dia kendalikan kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dan terjadilah Kisah Rasul pasal 2. Ada ingat cerita itu apa? Roh Kudus turun kata Alkitab. Memenuhi mereka. Dan Simon yang labil. Tadinya pengecut. Pecundang yang menyedihkan sekali. Wanita aja nanya sama dia. Dia berkata enggak kenal Tuhan Yesus. Tapi kini sudah berbeda. Dia siap menjadi saksi. Roh Kudus memenuhi dia. Waktu Roh Kudus memenuhi dia. Apa yang terjadi? Hari itu dia khotbah saudara. Dan 3.000 orang bertobat. Lalu ditekan. Dia dianiaya pasal 4. Kisah Rasul. Ditekan. Alkitab katakan mereka berdoa mencari wajah Tuhan. Lalu Roh Kudus memenuhi mereka. Lalu mereka beritakan Injil dengan berani. 3.000 jadi 5.000. Ditekan pasal 6. 5.000 jadi banyak orang. Ditekan pasal 8. Dari banyak orang, banyak kota diselamatkan. Waduh, hebat sekali. Dipenuhi Roh Kudus. Makanya saudara menarik. Coba izinkan saya gambarkan sedikit aja, saya tambahkan waktu. Ada dialog antara orang yang injili. Diwakili oleh Yonathan Edward. Saudara tahu Yonathan Edward? Itu pribadi yang sangat dikagumi oleh Pak Tong. Karena pengkhotbah yang berani, pengkhotbah yang luar biasa, pengkhotbah dengan api istilahnya. Yonathan Edward. Yonathan Edward ketemu sama Charles Finney. Orang yang mewakili Pentakosta atau karismatik. Waktu itu nggak ada nama karismatik lah, Pentakosta. Mereka ketemu. Yonathan Edward berkata begini, bukan persiapan kita. Bukan doa-doa kita. Yang pasti Roh Suci dicurahkan, dikirimkan Bapa kepada gerejanya. Bukan karena doa kita, tapi karena janjinya. Benar gak? Benar ya? Tapi Finney katakan, mutlak persiapan kita.
Mutlak persiapan kita. Kalau tidak, gerejanya tidak akan mengalami kuasanya Roh Kudus yang hebat itu. Benar nggak? Lalu mana yang salah? Dua-duanya benar, dua-duanya salah. Richard sok pinter ya. Di mana benarnya? Benar kata Yonatan Edward. Benar kata Charles Finney. Tapi yang benar begini saudara. Yang salahnya begini. Yonatan Edward menganggap hanya terjadi Allah. Finney katakan yang penting doa kita. Yang benar saudara percaya atau tidak, saudara doa nggak doa, Roh Kudus pasti dikirimkan. Tapi untuk mengalami kuasanya, untuk penuh dengan kuasanya, kita perlu mempersiapkan rohani kita senantiasa. Gereja mula-mula mendengar sama-sama 500 orang mendengar Yesus akan, waktu dia naik, dia akan berikan Roh Kudusnya. 500 mendengar, tapi yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri hanya 120 orang. 10 hari mereka doa puasa. 10 hari saudara baca Kisah pasal 2, Kisah pasal 1, 14, 15, 16, doa dengan tekun bersama-sama. Doa dengan tekun, 10 hari loh saudara. Persiapan rohani yang kuat sekali. Itu membuat mereka siap menjadi saksi Kristus karena Roh Kudus memenuhi mereka. Saudara, kalau seorang nggak punya hubungan yang paling intim sama Tuhan, tidak dalam dengan Allah, tidak mau berjalan dalam kekudusannya, bukan berarti seorang nggak pernah gagal. Kalau gagal bertobat radikal, lalu berjalan dengan maunya, intimasi dengan Allah, dan lihatlah Roh Kudus akan mengendalikan saudara. Saudara siap melayani Dia. Berapa banyak kita kalau baca kitab suci nggak bisa menikmatinya, sedih. Saudara harusnya meratap, Tuhan ubah saya. Aku sudah mengalami begitu banyak kebaikan-Mu. Harusnya aku bisa menjadi saksi Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdoa saudara. Saya minta tolong saudara berdoa 1-2 menit kepada Tuhan. Responi firman Tuhan dengan baik. Mungkin saudara dengar hari ini kalimat yang terlalu keras. Tapi baiklah kita bangun, kita bangkit, kita mau dipulihkan, kita mau diubahkan. Siap jadi saksi Kristus. Siap bersaksi. Bapa, Engkau baik dan mengasihi kami. Firman-Mu katakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Kami harus siap sedia untuk mempertanggungjawabkan iman kami kepada orang-orang sekitar kami. Itu sebabnya kami harus hidup dalam kekudusan dalam Kristus. Dikendalikan oleh Tuhan. Supaya kami semua siap untuk menjadi saksi-Mu. Jamah ubah kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami terus cari-cari alasan. Ampuni kami lebih memilih kami pengecut. Cari-cari alasan terus. Ampuni kami Tuhan, ubahkan kami. Biar kami menjadi orang Kristen yang tahu berterima kasih. Engkau sudah selamatkan kami, sudah mengampuni kami. Tebus kami dengan darah yang mahal. Mengalami kebaikan-Mu dari satu pribadi yang mulia namanya Yesus Tuhan. Harusnya kami bisa menceritakan sama orang lain. Jamah kami semua, ubahkan kami. Tolonglah Tuhan ubah hari kami. Dan biarlah hubungan kami intim sama Tuhan. Terbuka luas dengan Tuhan. Membiarkan Tuhan yang menyelenggarakan hidup kami. Menyerahkan Roh Suci yang pimpin hidup kami. Jamah kami Tuhan, kendalikanlah. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu. Kami mau hidup dalam firman-Mu. Semua jadi berubah. Karena Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.